أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, mu'minin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari, para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi yang indah ini, yang barokah, yang penuh dengan cahaya dan kebaikan. Kita semua bisa berada di rumah Allah yang mulia ini. Semoga pagi kita pagi yang dicatat di sisinya orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, pagi yang penuh dengan kebaikan dan keimanan, pagi yang penuh dengan limpahan keberkahan dalam kebaikan. Ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Semoga salat dan salam juga tersambungkan kepada keluarganya, kepada keturunannya, kepada seluruh para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa setia kepada sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, ahibati, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Pagi ini kita melanjutkan kembali pembahasan al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid pada halaman yang ke-51. Silakan untuk diikuti di monitor. Dan kita akan membahas tentang bab baru, yaitu babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada persaksian tiada Tuhan yang paling berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pembahasan kitab tauhid, kemudian keutamaan tauhid, kemudian bab yang mewujudkan tauhid, ya, masuk surga tanpa hisab dan azab, dan bab yang ketiga adalah bab al-khauf minasyirki, itu rasa takut dari kesyirikan. Nah, pagi ini kita akan membahas bab baru, yaitu babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah atau mengajak kepada tauhid, yaitu la ilaha illallah. Qala al-musannifu, di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi mengatakan, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surat Yusuf ayat 108. Qul, ya, di sini adalah sebuah perintah, amar dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan saya.
ad'u ila Allah ala basiratin. Yang mana aku ajak orang ya kepada Allah, kepada jalan Allah ala basiratin. Ala basirah yakni berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Nabi SAW. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin. Dan saya tidak termasuk dari golongan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Fauzan di dalam munasabat, yaitu kesesuaian bab yang kita baca dengan kitab tauhid. Dia berkata, annal musannif rahimallahu taala, bahwa pengarang kitab ini maksudnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati beliau, lamma dzakara fil abwab as-sabiqati, tatkala beliau menyebutkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu bab tauhid ya, dan kemudian wa fadlahu, dan keutamaan tauhid, wa ma yujibul khaufa min dhiddih, apa yang mewajibkan kita takut untuk lawan daripada tauhid itu kesyirikan. Ya. Dzakara fi hadzal bab, beliau menyebutkan pada bab ini, annahu la yanbaghi liman arafa dzalika ayaqtasir ala nafsi, bahwa tidaklah pantas bagi siapapun yang telah mengenal tauhid, ya, maknanya, keutamaannya, dan bahayanya lawan daripada tauhid, ya, barang siapa yang mengetahui itu dan cukup untuk dirinya sendiri, ya kan? Bal yajibu alaihi ayad'u ila Allah taala. Kalau orang sudah tahu dengan tauhid, keutamaannya, ya, maka tidak boleh itu hanya ada pada dirinya. Tidak boleh pemahaman itu cukup ya untuk dirinya sendiri. Ya, bal kata Syekh Shalih Fauzan, namun ya, yajibu alaihi, maka wajib atas dia, ayad'u ila Allah taala, agar dia menyeru kepada Allah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan cara mau'izah al hasanah, kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana jalannya para nabi dan para pengikutnya. Ikhwafillah, ini merupakan kesesuaian antara judul dengan kitab tauhid, ya, di mana bab ini mengajak siapapun yang telah belajar, siapapun yang telah mengenal tauhid yang benar, maka dia harus memiliki semangat, keinginan untuk mengajak orang kepada jalan yang benar ini, kepada agama yang dibangun di atas dalil ini, agama yang hanif, agama yang mulia, ya, yang telah diamanahkan kepada para nabi dan rasul dan kepada para mengikutnya. Nah, inilah yang menjadi ya pembahasan tentang korelasi bab yang dibahas dengan kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala rahmatan wasi'a. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan beberapa makna kosakata yang ada pada ayat. Makna ad-du'a dalam bab ini artinya ay da'watun nas. Doa di sini adalah dakwah. Bukan doa yang kita maksud kita memohon kepada Allah, tidak, tapi maksud dari bab doa di sini ay da'watun nas, mengajak orang ila syahadati an la ilaha illallah, kepada apa? Kepada ila tauhidillah, kepada tauhid, wal iman bihi, dan iman kepada Allah Azza wa Jalla, wa bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlulu hadhihi syahadah, dan apa yang dibawa yang oleh para rasulnya yang merupakan ya madlul hadis syahada, inti daripada apa? Persaksian kita ini. Ikhwafillah, maksudnya adalah bahwa kita mengajak orang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ya inti daripada dakwah para nabi dan rasul. Qul, di dalam ayat ini qul al-khitabu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya katakanlah, yang ditujukan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, yakni Muhammad, katakan wahai Muhammad, hadhihi,
Hadhihi yani ad-da'watu allati ad'u ilaiha wa tariqatu allati ana 'alaiha. Ini adalah dakwah yang aku suruh kepadanya dan jalan yang aku ikuti. Inilah makna sabili. Hadhihi sabili ay tariqati wa da'wati. Tariqati jalanku, wa da'wati inilah dakwaku. Sabili jalanku, ya. Wa da'wati dan dakwahku. Ad'u ila Allahi ila tauhidillahi la ilaha ila tauhidillah, kepada tauhid kepada Allah, la ila haddin min hududid dunya, bukan kepada bagian dari bagian dunia. Dakwah kepada Allah itu adalah dakwah kepada tauhid, bukan dakwah kepada dunia. Wala ila riasatin wala ila hizbiyah, bukan kepada jabatan, kepada pangkat, bukan kepada kelompok, bukan. Tapi dakwah kepada Allah artinya dakwah kepada tauhid, mengajak orang untuk beriman kepada Allah, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada kelompoknya, kepada yayasannya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bukan juga mengajak orang kepada dirinya. Ya. Ikhwah fillah rahimakumullah, makanya dakwah ini tidak bisa ditahan oleh siapapun. Bagaimanapun serangan dakwah, bagaimanapun tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada dakwah ini, dia tidak akan pernah bisa dihentikan oleh siapapun, karena kita berdakwah kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai kata-kata, dengan berbagai macam istilah serta sebutan, panggilan dan lain sebagainya, itu semua adalah bagian daripada tantangan dakwah kita, dan kita tidak pernah berhenti untuk menyampaikan al-haq. Wa qulil haqqa walau kana murran, dikatakan yang sesungguhnya walaupun terkadang pahit. Maka dakwah itu harus disampaikan, tidak disembunyikan. Ala basiratin, inilah yang menjadi dasar dakwah itu, ikhwah fillah. Dakwah itu dasarnya adalah ilmu, ala ilmin bidzalika wa burhanin aqliyin wa syar'iyyin, dengan bukti akal dan syar'i. Di dakwah yang kita serukan kepada orang, bukan dakwah berdasarkan hawa nafsu, bukan dakwah berdasarkan syahwat, tapi dakwah yang berdasarkan ilmu yang dibangun dari sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu ini yang menjadi dasar dakwah, yang menjadi pegangan kita. Para duat, para asatiza, para guru, para pendidik, semua kita mengajarkan ilmu berdasarkan, kita mengajak orang berdasarkan ilmu. Wal basiratu iya al-ma'rifatu, pengetahuan allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil, yang membedakan antara hak dan batil. Makanya kita menyeru orang untuk mengenali tauhid dan membenci kesyirikan, mengajak orang untuk beriman dan meninggalkan kekufuran. Ini yang kita ajak, ini yang kita seru, ini yang kita sampaikan. Ya, bukan kepada kelompoknya dan bukan kepada golongannya. Ikhwah fillah, makna wa man ittaba'ani ay amana bi wa saddaqani, ay kepada orang-orang yang beriman kepadaku dan yang membenarkanku. Ya. Ikhwah fillah, di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan yahtamilu annahu atafa 'ala ad-dhamiril marfu'. Wa man ittaba'ani di sini bisa jadi diatafkan kepada dhamir yang marfu', ad'u, kepada ad'u di dalam ayat tersebut, ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kata wa man ittaba'ani ini bisa jadi, kata Syekh Shalih Fauzan, diatafkan kepada ad'u fayakunul ma'na, maka artinya bisa menjadi ana, saya, ad'u ilallahi, mengajak kepada Allah, ala basiratin, di atas dasar ilmu, wa man ittaba'ani,
dan orang-orang yang mengikutiku, kadzalika yad'u ilallahi ala basirah. Artinya saya mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu, dan orang-orang yang mengikutiku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Ini maknanya. Ya. Wa yahtamil, dan bisa jadi kata Syekh Shalih Fauzan, ayyakuna atafan 'ala ad-dhamiril munfasil. Yang diatafkan kepada dhamir munfasil itu ana. Fayakunul makna, maka maknanya bisa menjadi ana, saya, wa atba'i, dan pengikut-pengikut saya, ala basiratin, berdasarkan ilmu. Wa tahqiq huna ikhwa fillah anna al-ataf yatadhammanul ma'nayaini, bisa jadi atafnya ya kepada dua makna tersebut. Fa atba'uhu hum ahlul basirati ad-da'una ila Allah, maka pengikutnya para nabi adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna wa manittaba'ani. Nah, makna wa subhanallah dalam ayat tersebut, wa unazzihullah wa uqaddisuhu, saya mensucikan Allah, an ayyakuna lahu syarik, ya, memiliki, mensucikan Allah dari apa? Dari sesuatu yang menjadi syarikat baginya, fi mulkihi au ma'budun bihaqqin siwah, pada kerajaannya atau ma'bud bihaqqin siwa. Tidak, kita mensucikan Allah Azza wa Jalla dari segala sesuatu yang menandingi Allah di dalam ya apapun yang dimilikinya, dan adapun ya, ada pada sesuatu yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada beberapa kalimat yang terdapat dalam pembahasan ini. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan ikhwafillah menjelaskan makna al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat ini. Beliau mengatakan, ya'murullahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh rasulnya, ayyukhbirun nasa, ya, untuk menyampaikan kepada manusia, mengabarkan manusia, antariqatihi wa sunnatihi, mengabarkan tentang jalannya dan sunnahnya. Ya. Annaha ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu dakwah yang mengajak kepada persaksian. Jalan Nabi itu apa? Jalan yang mengajak manusia untuk bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, ala ilmin wa yakin wa burhanin. Ya, berdasarkan ilmu, berdasarkan keyakinan, dan berdasarkan bukti. Jadi bukan ajakan tanpa dasar ilmu. Makanya ikhwafillah, sekali lagi, ya, dakwah ini tidak bisa dihentikan karena dasarnya ada, panduannya jelas, dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada keraguan sedikit pun, dan tidak ada ya, dan tidak ada jalan yang tidak jelas. Semuanya jalannya jelas berdasarkan ilmu, berdasarkan keyakinan. Ya, tidak ada ilmu yang melebihi daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah dua sumber keselamatan bagi kita. Sekali lagi, dakwah ini adalah mendatangkan kebaikan dan mendatangkan ketentraman karena sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dakwah ini adalah dakwah yang barakah, yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, karena setiap orang bisa menerima dan setiap orang bisa memahaminya. Dakwah ini sangat mudah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmunya. Siapapun bisa memahami perintah Allah, baik orang yang awam sekalipun bisa memahami ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sangat jelas perintah Allah, sembahlah Allah, ya, beribadahlah kepadanya, dan jangan kalian mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Perintahnya jelas. Perintahnya jelas. Makanya usaha apapun yang dilakukan orang untuk menghentikan dakwah ini tidak akan bisa, dan pasti akan merasakan lelah, tidak akan pernah merasa ya puas, karena dakwah ini dakwah yang berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan
ya mimpi bukan berdasarkan ya pergi ke sebuah tempat lalu kemudian mendapatkan panduan, enggak, tapi dia adalah wahyu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwafillah, wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi ala ilmin wa yakinin wa burhanin. Begitupun setiap orang yang mengikuti jalan mereka, jalan para nabi dan rasul, mengajak kepada apa yang diajak oleh para nabi berdasarkan ilmu, keyakinan dan bukti. Inilah jalannya. Jadi sekali lagi, dakwah ini adalah dakwah yang dibangun di atas jalan ilmu. Wa annahu huwa wa atba'uhu yunazzihuna Allah azza wa jalla anis syarik. Dan dia, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, mereka semua adalah mensucikan Allah, ya, membersihkan, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Fi mulkihi, di dalam kerajaannya, wa anis syariki lahu fi ibadati, dan mereka membersihkan kesyirikan dalam urusan ibadahnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, dan orang-orang yang mengikutinya pun mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqrabu qaribin. Wa in kana aqraba qaribin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan dirinya dari orang-orang yang mensyirikkan Allah azza wa jalla meskipun keluarga yang paling terdekat. Nabi dan para pengikutnya membebaskan dirinya, memisahkan dirinya dari mereka-mereka yang mensyirikkan Allah walaupun keluarga terdekat. Mereka tidak membersamainya, memisahkan diri mereka dari siapapun sampai keluarga yang paling terdekat. Mereka bebas dari apa yang mereka lakukan. Inilah ikhwafillah secara global ayat yang kita baca ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya dan sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada manusia bahwa menyampaikan jalan dan sunnahnya itu mengajak kepada tauhid berdasarkan ilmu, berdasarkan keyakinan dan berdasarkan bukti. Begitupun orang-orang yang mengikutinya mengajak kepada dakwah tauhid berdasarkan ilmu, keyakinan dan bukti. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa poin, yaitu munasabatul ayat lil bab. Nah, sekarang kesesuaian antara ayat ini dengan babud du'a ila syahadati la ilaha illallah. Kalau tadi kesesuaian bab dengan kitabut tauhid. Nah, beliau mengatakan annallaha dzakara fiha tariqatar rasul. Di dalam bab ini Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, hiya da'watu ila syahadati alla ilaha illallah ala ilmin bima yad'una ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya di dalam berdakwah kepada Allah azza wa jalla berdasarkan ilmu terhadap apa yang mereka serukan. Fafiha, maka di dalam ayat ini pula, wujubud da'wati ila syahadati la ilaha illallah, ada sebuah kewajiban bagi siapapun untuk mendakwahkan bahwa tiadalah ilah yang berhak disembah kecuali Allah, alladzi huwa mawdu' hadzal bab, yang merupakan tema dari bab ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu cara Rasulullah dan para pengikutnya di dalam berdakwah. Di dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajibnya kita untuk berdakwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Rasulnya dan para pengikutnya. Nah, dalam ayat ini pula ada seruan kewajiban untuk menyampaikan dakwah kepada orang, dakwah mengajak kepada tauhid, membebaskan diri dari kesyirikan. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan ma yustafadu minal ayati, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, anna da'wata ila syahadati an la ilaha illallah ya tariqatur rasuli wa atba'ihi,
bahwa sesungguhnya dakwah kepada persaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah adalah jalannya Rasul dan para pengikutnya. Makanya siapapun yang mengikuti jalan ini, maka dia telah meniti jalan yang paling terbaik. Dan ucapan yang diberikan adalah ucapan yang paling terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Barang siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan waktu untuk berdakwah di jalan Allah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, siapapun dan dimanapun dia bisa menyampaikan Islam dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, annahu yajibu 'ala ad-da'iyati ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi 'aliman bima yanha 'an. Wajib bagi setiap dai untuk memiliki ilmu ya terhadap apa yang ia dakwahkan, dan wajib pula memiliki ilmu terhadap apa yang ia larang. Jadi dasar seseorang berdakwah kepada Allah itu adalah ilmu agama. Ilmu yang harus dimiliki oleh mereka yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dakwanya benar. Ya. Sehingga dakwanya tidak menyalahi agama Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita sampaikan adalah syariat. Yang kita ajak adalah ya kepada kebaikan. Kita bicarakan tentang halal dan haram. Itu semua harus berdasarkan dalil, ilmu. Makanya di antara ya hal yang paling penting bagi seorang dai, seorang guru, seorang pendidik, ya seorang ustadz, apapun namanya, sebutannya, maka ilmu wajib untuk dimilikinya. Ya, wajib untuk dimilikinya. Sehingga ilmu itu menjadi dasar untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Yang ketiga, ikhwafillah, at-tanbih 'alal ikhlasi fid da'wah, sebuah peringatan agar kita ikhlas di dalam berdakwah. Bi alla yakuna lida'iyati maqsadun siwallah. Seorang dai agar tidak memiliki tujuan melainkan Allah tabaraka wa taala. La yaqsudu bidzalika tahsila malin, tidak bertujuan untuk mendapatkan harta, au riasatin atau jabatan, au madhim minan nas atau pujian dari orang, au da'watin ila hizbin au madhab, atau tidak pula dakwah kepada golongannya atau kepada madhabnya. Nah, siapapun yang berdakwah kepada Allah wajib untuk mengikhlaskan niatnya lillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan untuk tujuan dunia, bukan untuk tujuan harta, bukan untuk tujuan ketenaran, ataupun sanjungan dan pujian dari manusia. Tidak, jauhkan itu. Jauhkan niat-niat tersebut. Bersihkan. Makanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan at-tanbih ya ila 'alal ikhlasi fid da'wah, sebuah peringatan agar kita senantiasa ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ikhwafillah, annal basirata faridatun li'anna ittiba'ahu sallallahu alaihi wasallam wajib wa la yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah wa al ilmu wal yaqin. Bahwa sesungguhnya al-basirah, yaitu ilmu, adalah wajib. Ya, wajib. Karena mengikutinya sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Dan tidaklah mungkin akan terwujud ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna melainkan ya berdasarkan ilmu dan keyakinan. Ya, orang tak akan mungkin ya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mudah, dengan penuh cinta, dengan penuh ketaatan kepadanya melainkan berdasarkan ilmu. Tidak akan terwujud ittiba yang sebenarnya tanpa dasar ilmu yang benar. Maka ayat ini menekankan kepada kita berilmu itu adalah sebuah kewajiban. Memiliki ilmu itu adalah sebuah tuntunan dari agama kita yang mulia. Kemudian yang kelima, ikhwafillah, husnul tauhidi li'annahu tanzihun lillahi tabaraka wa ta'ala, bahwa baiknya tauhid
Ya, husnul tauhid, ya, karena sesungguhnya tauhid itu mentanzihkan Allah, mensucikan Allah dari, ya, dari segala yang kurang padanya. Ya. Husnul tauhidi li'annahu tanzihun lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang keenam, qubhus syirki li'annahu, ya, musabbatun lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Buruknya kesyirikan karena kesyirikan itu adalah kita mencela Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kita baiknya tauhid karena mensucikan Allah, buruknya kesyirikan karena mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, wujub ibtiadil muslim anil musyrikin. Wajibnya seseorang muslim menjauhi orang-orang musyrikin. La yasiru minhum fi syai'in fala yakfi annahu la yusyrik. Maka tidak menjadi bagian dari mereka, ya, dan juga tidak mengikuti mereka, ya, bahwa kita sebagai seorang muslim harus bisa menjauhkan diri kita dari kesyirikan-kesyirikan dan dari segala penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Oleh itu, ikhwafillah, inilah 7 daripada, ya, faedah yang bisa diambil dari ayat yang sudah kita baca dari surah Yusuf ayat 108 ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ayat ini adalah panduan bagi kita bersama di dalam berdakwah, yaitu panduan seseorang di dalam beragama agar agamanya dibangun di atas ilmu, agar dakwahnya dibangun berdasarkan ilmu. Siapapun yang ingin masuk pada dunia dakwah, dunia pendidikan, dunia agama ini, maka kemudian dia harus memiliki syarat, ya, ilmun wa yaqinun, ya, memiliki keyakinan, memiliki ilmu dan memiliki burhan, agar yang diserunya tidak berdasarkan hawa nafsunya atau yang diserunya tidak berdasarkan, ya, keinginan untuk mengajak orang kepada kelompoknya ataupun golongannya. Kita mengajak orang kepada Allah Azza wa Jal agar masing-masing dari kita memurnikan tauhidnya dan memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayat ini bisa kita pahami dengan baik dan menjadi panduan dalam kehidupan kita, sehingga semangat kita selalu untuk belajar terus dihadirkan, dan apa yang kita ucapkan dan kita dakwahkan hendaklah selalu berdasarkan panduan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan kita dan jalan siapapun yang ingin berdakwah untuk bisa menyampaikan kebenaran dimanapun dan kapanpun. Karena itulah jalan yang terbaik, jalan yang indah, jalan yang barokah yang harus ditempuh oleh setiap manusia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.